Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan tekan tanda notifikasi. Sejak kecil, saya sudah diajarkan oleh orang tua saya untuk mengenal siapa Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Sering sekali saya mendengar cerita-cerita Alkitab mengenai Tuhan Yesus Kristus dan mengenai perjalanan serta karya Tuhan Yesus di dalam Alkitab yang begitu ajaib dan hebat. Di masa kecil saya menanggapi cerita itu hanyalah sebuah cerita yang tidak nyata. Dari cerita-cerita Alkitab yang sudah saya dengarkan, apa benar Tuhan Yesus mampu membangkitkan orang yang sudah mati untuk bangkit kembali? Dan juga banyak karya-karya serta mujizat yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dunia ini. Dari cerita-cerita Alkitab yang sudah saya dengarkan sejak kecil, membuat saya semakin penasaran dan menguatkan saya untuk lebih terus mencari dan menggali kebenaran tentang Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Oleh karena itu, saya sering merenungkan sudah sejauh mana saya mengenal Tuhan Yesus dan sejauh mana karya Tuhan Yesus nyata di dalam kehidupan saya. Sehingga pertanyaan saya selama ini serta keraguan-raguan saya tentang Tuhan Yesus dapat terjawab. Cerita-cerita Alkitab yang saya dengarkan memang benar nyata di dalam kehidupan saya melalui pengalaman pribadi. Karya Tuhan Yesus sudah saya rasakan di dalam kehidupan saya, di mana Tuhan Yesus selalu menyertai dan selalu membimbing dan tidak pernah meninggalkan hidup saya. Mengenal Tuhan Yesus merupakan pengenalan yang sangat indah, di mana Tuhan Yesus mampu memberikan kepuasan bagi jiwa, sehingga setiap orang yang mau mengikut Dia mendapatkan kepuasan jiwa. Namun banyak orang yang belum mampu memahami hal ini karena tidak mengenal sejauh mana penyertaan Kristus di dalam hidupnya. Lalu Tuhan Yesus yang saya kenal sebagai gembala yang baik, sebab selalu senantiasa menyertai perjalanan hidup saya. Penyertaan Tuhan yang saya rasakan dalam hidup saya memang nyata, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, baik keadaan susah atau senang. Apakah ada yang sama seperti Tuhan di dunia ini yang sudah kita jumpai? Dan Tuhan yang saya kenal selalu memberikan pertolongan saat dalam lembah kekelaman. Saya tidak takut sebab saya selalu mengandalkan Tuhan Yesus sebagai tongkat dan gada untuk membangkitkan saya dari kekelaman tersebut. Gembala yang baik selalu menjamin hidup penuh dengan berkat yang berlimpah secara jasmani maupun rohani. Gembala yang baik itu ialah Yesus Kristus yang saya kenal dan saya percayai. Karyanya nyata dalam hidup saya melalui penyertaan yang selalu membuat hidup saya merasa tenang dan tidak pernah ragu akan keberadaan Tuhan Yesus. Sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus selalu menjaga domba-dombanya. Tuhan Yesus selalu melindungi dan menyertai domba-dombanya. Dan Dia tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Bahkan saat ada domba yang keluar dari jalan yang sudah Dia tentukan, maka Tuhan Yesus selalu mencari dan membawa kembali domba yang hilang untuk
Dari hal inilah mengingatkan saya kembali dalam Mazmur 23 di mana dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan menuntut aku ke air yang tenang. Sungguh sangat luar biasa memang kata-kata di dalam Mazmur ini. Itulah yang mengajarkan saya agar saya selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup saya, karena janji Tuhan akan indah pada waktunya, dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Jika saya tetap mengandalkan Tuhan, maka apa yang saya perlukan, maka keadaan apa yang saya alami, oleh sebab itu, marilah kita membuka diri kita dan membuka mata hati kita untuk melihat kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Marilah kita datang kepada Gembala yang baik dan minta kekuatan kepada Dia agar Roh Kudus memampukan untuk melewati segala rintangan di dalam hidup kita. Yakinlah kepada Tuhan, maka kita diselamatkan.